Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi membahas latihan soal sebagai persiapan untuk asesmen madrasah, yaitu sebuah ujian yang diperuntukkan untuk kelas 9 di Madrasah Sanawiyah. Di sini akan dibahas 10 soal pilihan ganda. Semoga dipahami semuanya. Kalau misalkan ada nanti yang tidak paham, bisa ditanyakan di kolom yaitu kolom komentar. Dan bagi siswa-siswa MTS Arosi 2, kalau misalkan ada waktu dan tidak paham, bisa bertanya kepada Bapak langsung. Oke, baik. Untuk soal nomor 1 adalah soal berbentuk babnya adalah bilangan bulat. Nah, di sini soalnya kategori mudah ya. Dalam suatu lomba Olimpiade Matematika, jawaban yang benar mendapat nilai 4, jawaban yang salah mendapat nilai -2, dan tidak menjawab mendapat nilai 0. Dari 40 soal, Rizka menjawab 8 soal yang salah dan 6 soal tidak dijawab. Skor yang didapatkan Rizka adalah... Nah, pilihan gandanya dari situ, pilihan-pilihannya. Kemudian bisa kita buat tabel untuk lebih mempermudah cara menjawabnya. Di situ kita lihat untuk jawaban benar mendapat nilai 4, salah -2, dan tidak dijawab adalah 0. Kemudian untuk banyak jawaban yang di sini yang salah dulu ya. Rizka menjawab 8 soal yang salah. Kemudian ada 6 soal yang tidak dijawab. Berarti ada sisanya yang belum diberi keterangan di sini adalah berarti yang benar. Sisa berarti ya yang benar itu 8 tambah 6 14, dari semuanya 40 soal, berarti sisanya adalah berapa? Ya, 26. Nah, kemudian untuk skornya tinggal dikalikan saja. 4 dikali 26, kemudian negatif 2 dikali 8, kemudian 0 dikali 6. 4 dikali 26, 104, kemudian negatif 2 dikali 8, negatif 16, 0 dikali 6, 0. Kemudian tinggal ditambahkan 104 ditambah negatif 16 ditambah 0. Atau lebih mudah membacanya 104 dikurangi 16. 104 dikurangi 16 adalah 88. Ditambah 0 tentu saja masih tetap 88. Maka jawabannya adalah C. Itu soal nomor 1, mudah-mudahan dipahami. Kemudian untuk soal nomor 2 adalah soal pecahan. Urutan bilangan dari terbesar sampai terkecil dari bilangan 37%, 8/20, 0,7, dan 1/25 adalah. Untuk mengerjakan soal seperti ini harus dirubah ke dalam bentuk yang sama. Di situ kan ada persen, ada pecahan, ada desimal. Nah, bisa semua dirubah dalam bentuk persen, bisa semuanya dirubah dalam bentuk pecahan, bisa semuanya dirubah dalam bentuk desimal. Nah, di sini akan memakai dua jalan, yaitu yang pertama dengan memakai desimal. Jadi semuanya dibuat jadi desimal. Sebenarnya cukup satu cara saja, tapi di sini akan diperlihatkan dua cara. Nanti tinggal dilihat bagaimana atau yang mana yang lebih mudah cara pengerjaannya. Oke, untuk dibuat jadi desimal tinggal dibagi saja. 37% sama dengan 37/100. 37/100 itu 37 dibagi 100, hasilnya adalah 0,37. Kemudian 8/20 juga sama, 8 dibagi 20, hasilnya adalah 0,4. Kemudian 0,7 berarti tetap 0,7. Kemudian 1/2/5 itu kan harus dibuat menjadi pecahan biasa dulu. 5 dikali 1, 5 ditambah 2, 7. Jadi 7/5. Jadi 1/2/5 sama dengan 7/5. 7/5, 7 dibagi 5. 7 dibagi 5 hasilnya 1,4. Nah, di sini kelihatan angka yang paling besar mana? Yang paling besar tentu saja 1,4. Kemudian yang kedua yang mana? Tentu saja yang kedua 0,7 ya, bukan 0,37. Bukan 0,37 karena 0,7 lebih besar daripada 0,37. Itu dibacanya 0,3 kan. Tentu saja yang ketiga 0,4 dan yang terakhir 0,37. Bukan 37, 0,37.
Nah, sudah ketahuan jawabannya yang manakah gerangan? Oke, sekarang kita cara untuk buat jadi persen. Nah, buat jadi persen itu ada dua jalan. Pertama, bisa dibuat pembilangnya jadi 100, jadi dikali angka berapa supaya jadi 100, atau semuanya dikali 100% saja. Nah, di sini caranya adalah semuanya dikali 100%. Contohnya maksudnya bukan contohnya, pengerjaannya kita lihat. Kalau 37% tentu saja sudah persen. Sekarang 8/20. Nah, 8/20 dibuat menjadi persennya adalah dikali 100%. Jadi 8/20 sama dengan 8/20 dikali 100%. 8 dikali 100, 800. Kemudian 800 dibagi 20 adalah 40. Jadinya 40%. 0,7 sama 0,7 sama dengan 0,7 dikali 100%. Tinggal 0,7 dikali 100. 0,7 dikali 100 sama saja dengan 7 dikali 10. 7 dikali 10 adalah 70. Jadinya 70%. Kemudian 1/2/5 ingat tadi menjadi 7/5 ya. 7/5 jadinya dikali 100%. 7 dikali 100, 700 dibagi 5. Berapa 700 dibagi 5? Tentu saja 140. Jadinya 140%. Nah, di sini jelas terlihat 140% yang pertama, 70% yang kedua, 40% yang ketiga, 37% yang keempat. Jadi jawabannya adalah 1/2/5, 0,7, 8/20, dan 37%. Tentu saja jawabannya adalah B. Ada pertanyaan atau bingung atau sudah paham? Mudah-mudahan sudah paham. Kalau belum paham, silakan bertanya di kolom komentar. Kemudian soal nomor 3. Diketahui 5 dikali X tambah 3 dikurangi 25 sama dengan 3 dikali 4X dikurangi 1. Nilai X tambah 4 adalah. Nah, ini adalah soal babnya adalah persamaan linier satu variabel. Variabel itu hurufnya cuma satu, yaitu X. Linier itu berpangkat 1, X-nya berpangkat 1, tidak berpangkat 2. Persamaan tanda hubungnya adalah sama dengan. Di situ kan tanda hubungnya sama dengan. Cara mengerjakannya nilai X tambah 4. X-nya harus dicari dulu angka. X-nya itu adalah sebuah angka. Kita cari dulu angkanya. Pertama kita tulis soalnya, kemudian kenapa X-nya berwarna merah, angka berwarna hitam. Karena di sini ingin menandakan bahwa antara X atau yang ada variabelnya, misalkan 4X ada variabelnya dengan angka saja, dengan tidak ada variabelnya itu berbeda jenis, jadi tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Jadi pengerjaannya pertama kita kalikan dulu. 5 dikali X. 5 dikali X tentu saja 5X. Kemudian 5 dikali 3. Positif 5 dikali positif 3. Tentu saja positif 15. Dikurangi 25 ya. 25 tinggal diturunkan saja. Kemudian 3 dikali 4X. 3 dikali 4 12. Jadi 3 dikali 4X 12X. 12X. Kemudian 3 dikali minus 1. 3 dikali minus 1 positif. 3 dikali negatif 1. Jadinya negatif 3. Nah, negatif 3. Oke. Ingat ya, maksud tadi berwarna merah berarti tidak bisa dijumlah dengan yang berwarna hitam. Karena di situ ada variabel, ada huruf. Sedangkan yang hitam itu angka saja. Yang merah ada variabelnya, ada hurufnya. Jadi yang bisa dijumlah tentu saja yang angka doang. Yang 15 dikurangi 25. Berapa positif 15 dikurangi 25? Tentu saja negatif 10. Jadinya 5X dikurangi 10 sama dengan 12X dikurangi 3. 10 itu dari negatif 10 itu dari 15 diambil 25 negatif 10. Kalau sudah berbentuk seperti itu dibacanya jadi dikurangi. Jadi 5X dikurangi 10. 5X dikurangi 10 berapa? Tentu saja tidak bisa dikurangi karena berbeda jenis. Nah, yang bisa dikurangi adalah 5X bisa diselesaikannya dengan 12X. Nah, negatif 3 dengan negatif 10.
Supaya bisa berarti harus pindah ruas, namanya pindah ruas, pindah dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri melewati sama dengan. Nah 5x tetap sebelah kiri, 12 pindah dari kanan pindah ke kiri, positif pindah jadi negatif 12x. Sama dengan sebelah kanan adalah negatif 3. Yang sebelah kiri negatif 10 pindah ruas menjadi plus 10. Jadi tambah 10. Nah baru sekarang 5x dikurangi 12x tentu saja bisa dikurangi. Hasilnya berapa? Negatif 7x. Kemudian negatif 3 ditambah 10 tentu saja bisa ditambah. Hasilnya berapa? Tentu saja 7. Nah tinggal itu kan negatif 7 dikali berapa yang hasilnya 7. Coba negatif 7 dikali berapa yang hasilnya 7. Kalau bingung bagi saja. Kita bagi 7 dibagi negatif 7. Positif bagi negatif negatif. 7 bagi 7 1. Jadi jawabannya X-nya adalah negatif 1. Tidak ada di pilihan gandanya negatif 1. Apakah jawabannya tidak ada? Nah bukan tidak ada, belum. Karena ini belum selesai pengerjaannya. Kenapa belum selesai pengerjaannya? Karena pertanyaannya adalah X tambah 4. X tambah 4. Jadi X tambah 4. Nah X tambah 4 kan nggak bisa dijumlah karena X-nya berbeda jenis. Terus bagaimana? Oh, itu kalau X-nya belum bernilai angka. Sekarang X-nya sudah ada nilainya angkanya yaitu negatif 1. Jadi X-nya kita ganti oleh negatif 1. Makanya sama dengan negatif 1 ditambah 4. Negatif 1 ditambah 4 tentu saja hasilnya 3. Maka jawabannya adalah A ya. Itu soal nomor 3. Ada pertanyaan? Tidak ada. Alhamdulillah kalau tidak ada. Kalau belum paham bertanya ya supaya paham, supaya mengerti. Kemudian kalau sudah paham, sudah mengerti, perbanyak berlatih soal. Ya, berlatih soal sendiri. Tutup jawabannya, kerjakan sendiri. Tutup jawaban yang sudah ditulis, kerjakan sendiri tanpa melihat jawabannya. Oke, kemudian nomor 4, penjual sepeda membeli 5 buah sepeda yang sama seharga 6 juta rupiah. Jika ia ingin mendapat keuntungan sebesar 15%, harga jual satu sepedanya adalah. Nah, pertama di sini diketahui bahwa harga beli 5 buah sepeda 6 juta. Sedangkan di sini pertanyaannya harga jual satu buah sepeda. Jadi kita harus tahu dulu harga beli satu buah sepedanya. Kalau 5 buah sepeda 6 juta berarti satu buah sepeda tinggal 6 juta dibagi 5. Berapa 6 juta dibagi 5? Yaitu 1.200.000 rupiah. Jadi harga beli satu buah sepedanya 1.200.000 rupiah. Kemudian dia untung. Untungnya masih dalam bentuk persentase, belum dalam bentuk uang. Belum dalam bentuk harga. Maka kita cari dulu. Yaitu untungnya sebesar 15%. 15% artinya 15. Keuntungan 15% itu artinya 15% dikali dengan harga belinya, yaitu dikali dengan 1.200.000 rupiah. Berarti sama dengan 15% itu artinya 15 per 100. Jadinya 15 per 100 dikali 1.200.000 rupiah. Nah ini 0 bisa dicoret ya, 02 ini, 0 ini bisa dicoret dengan 0 ini. Jadi tinggal 15 dikali 12.000. 15 dikali 12.000 boleh kita mengalihkannya 15 kali 12. Nah 15 kali 12 itu sama saja dengan 30 dikali 6. 30 dikali 6 adalah 180. Tadi ada 03, jadinya 180.000 rupiah. Gitu ya kalau menghitung di pikiran, di otak, tidak memakai kotretan, tidak memakai pensil, pulpen, alat untuk mengotret. Nah kemudian berarti di pertanyaannya harga jual satu buah sepeda ya, berarti tinggal harga beli ditambah keuntungannya. Maka harga jual satu buah sepeda sama dengan harga beli ditambah keuntungan atau ditambah untung. Harga belinya 1.200.000, harga keuntungannya 180.000.
Maka harga jualnya adalah Rp1.380.000 kalau itu pakai rupiah. Jadi jawabannya tentu saja A. Nah, ini soal nomor 4 adalah soal aritmatika sosial. Oke, soal nomor 5. Mana? Ini dia. Dari 80 orang siswa yang disurvei tentang kegemaran menonton acara di televisi, diperoleh 40 orang gemar menonton berita. Masya Allah ya, jarang-jarang tuh ada banyak orang yang suka menonton berita. 45 orang gemar menonton sinetron. Wah, ini nih, jangan terlalu banyak menonton sinetron. Dan 10 orang tidak gemar kedua acara tersebut. Banyak siswa yang hanya gemar menonton berita adalah. Biasanya pengerjaannya adalah pengerjaan memakai diagram pen, tapi di sini akan dicoba cara lain, yaitu tidak memakai diagram pen. Pertama yang diketahui adalah 80 itu kita buat saja NS. NS berarti banyak anggota semesta atau banyak anggota seluruhnya, yaitu 80 siswa. Kemudian yang diketahui lagi di sini adalah 40 orang gemar menonton berita. Nah, itu belakangnya A, berita belakangnya A. Jadi kita tulis NA. NA sama dengan 40. Jadi banyak orang yang suka menonton berita atau gemar menonton berita. Kemudian di sini diketahui juga 45 orang gemar menonton sinetron. Sinetron ujungnya adalah N, jadi kita tulis NN. Banyaknya anggota yang menonton, banyaknya orang yang gemar menonton sinetron 45. Kemudian 10 orang tidak gemar kedua acara tersebut. Jadi dia tidak gemar menonton berita dan juga tidak gemar menonton sinetron, yaitu 10 orang. Kalau ditulis berarti N, A gabung B, komplement. Komplement itu selain ya. Selain A gabung B itu berarti yang gemar keduanya. Gemar menonton berita dan gemar menonton sinetron. Komplemennya yang bukannya, jadi yang tidak gemar. Jadi yang tidak gemar menonton acara berita dan sinetron adalah 10 orang. Nah, di sini harus tahu. Jadi untuk mengetahui jawaban harus tahu dulu berapa orang yang gemar menonton keduanya, karena di sini tidak diketahui ya yang gemar menonton keduanya. Yang gemar menonton sinetron baik juga gemar menonton berita. Nah, di sini kan ada nih yang menonton berita, tapi sebagiannya yang 40 orang itu ada di sini ya. Ada di sebagiannya dia juga ada sebagian yang gemar menonton sinetron. Begitupun di sini. Jadi ini nggak mutlak yang suka sinetron semuanya. Di sini juga di 45 ini ada juga yang gemar menonton berita. Nah, jadi yang gemar menonton keduanya ada rumusnya, yaitu yang gemar menonton berita dan sinetron atau yang gemar menonton keduanya rumusnya adalah NA irisan B. Irisan berarti yang gemar menonton berita dan sinetron, yaitu pertama yang menonton berita, kemudian ditambah dengan yang menonton sinetron, kemudian ditambah dengan yang tidak gemar kedua acara tersebut, dikurangi dengan jumlah seluruhnya. Jadi NA irisan B sama dengan 40 ditambah 45 ditambah 10 dikurangi 80. Yang dari atas ini semuanya ya. 40 ditambah 45, 85 ditambah 10, 95 diambil 80, hasilnya adalah 15. Nah, jadi NA irisan B15 itu adalah berarti banyak orang yang gemar menonton keduanya. Jadi banyak orang yang gemar menonton baik sinetron maupun berita. Nah, pertanyaannya banyak siswa yang hanya gemar menonton berita. Nah, hanya gemar menonton berita. Ingat tadi yang gemar menonton berita 40 orang. Tapi dari 40 ini ada kan yang gemar juga menonton sinetron. Berapa orang? Nah, ini 15 ini. Jadi, banyak siswa yang hanya gemar menonton berita tinggal dikurangi berarti. Asalnya 40
diambil oleh 15. Jadi sama dengan 40 diambil oleh 15, yaitu jawabannya adalah 25. Jadi banyak siswa yang hanya gemar menonton berita adalah 25 orang. Nah, pertanyaannya, berapa banyak siswa yang hanya gemar menonton sinetron? Nah, berarti yang hanya gemar menonton sinetron, tinggal 45 diambil 15, jadinya 30. Seperti itu ya. Kemudian soal nomor 6. Nah, itu soalnya silakan dibaca sendiri. Oke. Cara mengerjakan ini soal berbentuk apa? Ini adalah soal perbandingan. Perbandingan, ingat perbandingan itu ada perbandingan berbalik. Ada perbandingan apa sih? Berbalik nilai, ada perbandingan senilai. Nah, cara mengerjakannya kita soal seperti ini lebih mudah memakai tabel dulu. Jadi pekerjaannya pertama ada 18. Nah, 18 kan di situ suatu proyek dikerjakan oleh 18 orang. Yang direncanakan berapa hari? Nah, di situ dalam waktu 25 hari ya, selesainya 25 hari. Nah, kemudian di situ kan setelah 15 hari berlangsung. Nah, setelah 15 hari berlangsung berarti kalau asalnya 25 sudah berlangsung 15 hari, berarti tinggal berapa hari lagi? Tinggal 10 hari ya. 10 hari ini beres, masih tetap bisa diselesaikan oleh 18 orang. Nah, yang 10 hari ini masih tetap bisa diselesaikan oleh 18 orang pekerja. Tapi proyek terhenti selama 4 hari, mohon maaf. Proyek terhenti selama 4 hari. Kalau proyek terhenti selama 4 hari berarti pengerjaan proyek tinggal 6 hari. Nah, di sini ada kata-kata agar proyek tetap dapat selesai tepat waktu, maka banyak tambahan pekerja yang diperlukan adalah. Nah, di sini tentu saja di sini orangnya harus lebih banyak pekerjaannya ya. Kenapa? Karena asalnya pekerjaan bisa diselesaikan dalam waktu 10 hari oleh 18 pekerja. Ini pekerjaannya tinggal 6 hari. Otomatis pekerjanya harus ditambah. Makanya pertanyaannya adalah maka banyak tambahan pekerja. Harinya semakin sedikit, pekerjanya semakin banyak. Jadi ini adalah namanya perbandingan berbalik nilai. Perbandingan terbalik atau berbalik nilai. Nah, kalau perbandingan terbalik atau berbalik nilai, maka perbandingannya dibalikan, tidak sejajar. Kalau perbandingan senilai sejajar ya, 18/10 sama dengan tanda tanya dibagi 6 atau per 6. Kalau berbalik atau terbalik atau berbalik nilai berarti 18/6. Nah, gitu ya, terbalik jadi seperti huruf X nantinya. Itu sama dengan tanda tanya dibagi 10. Tanda tanya itu adalah banyaknya pekerjanya yang diperlukan untuk menyelesaikan selama 6 hari itu ya. Terus langkah pengerjaannya bagaimana? Nah, ini bisa saja 18 dibagi 6. 18 dibagi 6 itu kan 3. Tinggal 3 dikali 10, 30. Jadi jawabannya 30. Atau bisa kita buat juga dalam bentuk, nah, tanda tanyanya sama dengan 18 bagi 6-nya tetap kita tulis 18/6. Kemudian dikali dengan 10. Bagi, pindah jadi kali. Sama seperti tadi 18 bagi 6 adalah 3. 3 dikali 10, 30. Atau 18 dikali 10, 180. 180 dibagi 6 hasilnya 30. Maka jawabannya adalah 30. 30 orang. Pertanyaannya maka banyak tambahan pekerja yang diperlukan. Jadi jawabannya jangan 30. Karena pertanyaannya bukan banyak pekerja yang diperlukan untuk menyelesaikan untuk selama 6 hari itu. Tetapi tambahannya. Karena sudah ada 18 orang, jadi tinggal nambah berapa supaya jadi 30. Nah, tentu saja banyak tambahan pekerjanya tinggal dikurangi. 30 dikurangi 18, hasilnya yaitu 12.
Jadi jawabannya adalah B, 12 orang. Nah, itu seperti itu, mudah-mudahan dipahami. Soal berikutnya, soal nomor 7. Ini adalah soal apa ini? Soal apa ini? Barisan bilangan ya. Ini ada angka 2, 3, 5, 8, 13, 21. Kalau dikali-kalikan tidak mungkin kalau dijumlah. Coba 2 tambah 1, 3. 3 tambah 2, 5. Oh, kita coba tambah 1 tambah 2. Pertama ditambah 1, 2 tambah 1, 3. Kedua ditambah 2, 3 ditambah 2, 5. Kemudian ditambah 3, 5 ditambah 3, 8. Kemudian ditambah 4, 8 ditambah 4, 12. Tidak cocok. Nah, tidak cocok ya. Tidak bisa seperti itu. Nah, ini adalah soal Fibonacci. Fibonacci itu adalah angkanya adalah penjumlahan dari dua angka sebelumnya. Oke, kita lihat. 2 ditambah 3 jadinya 5. Nah, kemudian yang berikutnya. 3 ditambah 5 hasilnya 8. Kemudian yang berikutnya juga 5 ditambah 8 hasilnya 13. Kemudian yang berikutnya juga 8 ditambah 13 hasilnya 21. Nah, berarti titik-titik-titik itu adalah 13 ditambah 21 yaitu 34. Nah, itu gampangnya. Itu soal barisan bilangan Fibonacci. Kemudian soal nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah gambar dua bangun datar. Jika panjang DF sama dengan DC sama dengan 20 cm. Nah, DF 20 cm, DC 20 cm. Tentu saja EF juga 20 cm. Karena sama itu ya. Berarti persegi ini ya. Kemudian HL 5 cm. CG 8 cm, maka keliling bangun tersebut adalah, nah pertama kita harus tahu GH ya. Kalau EG 12 ya, karena semuanya kan 20. Sudah ada CG 8 berarti EG-nya 12. 12 sama 8 20. Tinggal mencari GH, bukan GH ya, GH. GH berarti pakai rumus Pitagoras. GH kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 5 cm dengan 12 cm. Cm-nya tidak ditulis dulu. GH kuadrat sama dengan 25. Dari 5 kali 5, 25. Tambah 12 kali 12, 144. GH kuadrat sama dengan 169. Dari 25 ditambah 144. Maka GH sama dengan akar dari 169. Akar dari 169 adalah 13. Dan bagi kalian yang memang hafal triple Pitagoras, lebih baik gunakan triple Pitagoras. Karena ini soal pilihan ganda. Triple Pitagoras kan salah satunya adalah 5, 12, dan 13. Ada juga 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi kalau udah ada angka 5, angka 12, angka 13-nya adalah sebagai sisi miringnya. Udah, kalau hafal triple tidak usah memakai rumus Pitagoras seperti ini. Maka GH-nya adalah 13 cm. Kelilingnya berarti yang 12 ini tidak dipakai. Ya udah, tinggal dijumlah-jumlah saja. Pertama 20-nya ada 3, jadi 3 dikali 20, kemudian ditambah CG-nya 8, kemudian ditambah GH-nya 13, kemudian ditambah EH-nya 5. 3 dikali 20, 60, ditambah 8, 68, ditambah 13, 81, ditambah 5, hasilnya 86. Maka jawabannya adalah B. Soal nomor 9. Soal nomor 9 adalah soal segitiga. Segitiga siku-siku. Soal nomor 10 adalah soal garis berpelurus. Hubungan sebuah garis yang dipotong oleh garis yang lain. Nomor 9 yang bukan merupakan panjang sisi segitiga siku-siku adalah, nah kita pakai triple Pitagoras yang barusan tadi sedikit dibahas. Triple Pitagoras pertama 3, 4, 5.
kedua 5, 12, 13, ketiga 7, 24, 25, keempat 8, 15, 17, kelima 9, 40, 41, dan masih banyak yang lainnya. Nah, di sini yang triple Pitagoras yang ada tentu saja yang D ya, 7, 25, 24. Itu pasti segitiga siku-siku. Kemudian 5, 12, 13 itu yang B. Yang C maksudnya ini ya, bukan B, ini C nih. Jadi ada. Kemudian yang ini 14, 8, 9 nggak ada ya. Nggak ada. 8 itu 15, 17. Kemudian 3, 10, 8. Sebenarnya ada nih ini. Ini kalau dikalikan 3 kali 2, 6. 4 kali 2, 8. 5 kali 2, 10. Jadi ini triple Pitagoras juga berlaku perkalian. Jadi yang A ada ya. Yang A yang itu 3, 4, 5. 3 dikali 2, 6. 4 dikali 2, 8. 5 dikali 2, 10. Jadi urutannya dari yang terkecil dulu sampai yang terbesar boleh. Jadi 6, 8, 10 dipenuhi oleh 3, 4, 5. Yang lainnya yang ini 13, 12, 5 ada ya. 5, 12, 13. 7, 25, 24 ada, yaitu 7, 24, 25. Jadi yang tidak ada adalah yang B. Maka jawabannya adalah yang B. Kalau mau pakai cara yang lain, ya udah pakai seperti rumus Pitagoras. Misalkan yang ini. Yang ini nih. Nah, ini 7 atau yang ini deh, yang ini ya. 6 dikuadratkan 36, kemudian 8 dikuadratkan 64. 36 ditambah 64 itu 100. Nah, 10 kuadrat juga 100, hasilnya sama. Jadi itu adalah segitiga siku-siku. Nah, lebih mudah pakai triple Pitagoras. Kemudian nomor 10, nomor terakhir, ini sudut ABD dengan sudut CBD adalah sudut berpelurus. Kenapa? Karena membentuk sudut lurus. Jadi kalau digabung sudutnya lurus. Sudut lurus itu berapa derajat? 180 derajat. Maka sudut ABD ditambah sudut CBD sama dengan 180 derajat. ABD yaitu 5X dikurangi 10. Nah, yang berwarna merah ya. Kemudian CBD, nah itu berwarna biru, jadi 40 derajat. Di situ ada 40 derajat. Kemudian 180 derajatnya tetap tinggal ditulis lagi. Ini yang bisa dijumlah tentu saja yang angka dengan angka, yaitu negatif 20 derajat ditambah 40 derajat. Jadi 5X-nya tetap. 5X ditambah 20 derajat sama dengan 180 derajat. 20 derajat itu dari negatif 20 derajat ditambah 40 derajat. 5X ditambah 20 derajat tidak bisa dijumlah, makanya dipindahkan ruas, dipindah ruaskan, yaitu 20-nya pindahkan dari kiri ke kanan. Maka 5X sama dengan 180 derajat dikurangi 20 derajat. Berapakah gerangan? Tentu saja 160 derajat. Jadi 5X sama dengan 160 derajat, tinggal dibagi. 160 dibagi 5. X sama dengan 32 derajat. Jadi jawabannya adalah B. Nah, itu yang dibahas di sini di channel Mahdi Batiar. Mudah-mudahan adik-adik semua, terutama siswa-siswi MTs RSI 2 dapat memahami apa yang Bapak jelaskan, dan kalau tidak bisa, kalau belum paham silahkan bertanya langsung ke Bapak, boleh bertanya di kolom komentar juga boleh. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.